Al ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau ulama pewaris para nabi dari aspek apanya? Bukan dari aspek bajunya, Pak. Wah, iya datang nabi anyar gitu kan. Bahwa syariat pasti oke ya ibadahnya bakal beda tibatur gitu. Saya melakukan penelitian juga di teman-teman Ahmadiyah, di saudara-saudara kita di Ahmadiyah, ternyata mereka sholat sama. Kalau saya tanya Allahnya, Tuhannya masih Allah kan? Nabi syariatnya Nabi Muhammad. Nah, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi syariat, nabi zilun nabi, atau nabi buruzi? Itu terserah bapak-bapak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur pimpinan jemaah Ahmadi yang saya hormati dan berikut jemaah sekalian yang saya banggakan. Dan semoga Allah memuliakan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadinya saya mau menyampaikan PPT, cuman sudah banyak tercover oleh Pak Maulana Yusman, sangat lebih lengkap dari apa yang saya buat. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu sekalian, istilah kenabian ini memang sensitif ya, terutama di Indonesia ini jadi polemik ya, antara penafsiran yang menyudutkan kata Nabi itu. Tadi sudah kita dengar di paparan Pak Maulana Yusman bahwa kata Nabi itu adalah pembawa berita. Kalau Syekh At-Tirmidzi itu, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya Khatmul Auliya, itu bukan hanya kenabian, ada yang ada khatmunya itu, tapi aulia juga ada khatmunya. Sehingga kita bisa melihat apa sih yang disebut dengan khatmu versi-versi gitu. Lalu nanti lebih spesifik lagi dari para nabi ini, nanti ada sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi. Pewaris aspek apanya dari kenabian itu, kemudian apa sih yang melatar belakangi mereka jadi nabi gitu kan. Karena hari ini orang tiba-tiba sudah jadi kayak handphone, Pak. Bapak-bapak sudah pegang handphone aja, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suara assalamualaikum dan bapak harus menjawab misalnya dengan waalaikumsalam. Terus bapak yakin bahwa yang bicara itu adalah orang itu gitu. Misal si A nelpon bapak, kemudian bapak terima, dia mengatakan assalamualaikum, kemudian bapak ngangkat handphone bapak jawab waalaikumsalam. Seperti apa suara itu loncatnya lewat handphone dari Jakarta sampai ke Bandung misalnya? Ini tentu saja ada metodologi, ada epistemologinya, ada manhajnya bagaimana sampai ke situ. Demikian juga dengan para nabi. Para nabi yang memiliki kekuatan amal yang baik gitu. Sehingga beberapa mufasir menyebutkan bahwa maksum itu bukan ujuk-ujuk jadi gitu loh. Jadi tidak tiba-tiba Nabi Muhammad itu sudah dipelihara saja oleh Tuhan. Ya enggak lah. Tapi Nabi Muhammad itu termasuk orang yang sejak kecil dia sudah memelihara diri, dan itulah yang dipilih oleh Tuhan. Nah, selama Tuhan masih bisa memilih gitu kan orang-orang yang terbaiknya, maka beliau pilih diantaranya Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad dipilih? Karena Nabi Muhammad dia memiliki kekuatan tazkiyat nafas, penyucian jiwa. Dan hanya orang-orang yang suci jiwanya yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan komunikasi transenden. Nah, komunikasi transenden ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang yang bisa memancarkan sinyal ilahiyah. Sinyal ilahiyah itu adanya pada akal mustafad.
akal mustafad ini dimiliki oleh para nabi itu untuk menerjemahkan bahasa wahyu ke dalam bahasa umat. Kita pernah tahu bahwa Nabi Muhammad pernah dituruni wahyu yang seperti gemerincing lonceng. Bapak bisa bayangkan, gitu kan? Kira-kira suara lonceng kayak gimana, Pak? Ya? Coba disuarakan. Teng, ya, itulah. Kenapa sebabnya Bapak tidak jadi nabi? Karena menyuarakannya, terjemahnya seperti itu. Iya kan? Kebayang nggak kalau Bapak jadi nabi? Nanti kan tiba-tiba suara lebah misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya kan? Suara lebah itu diterjemahkan oleh orang yang memiliki kekuatan akal mustafad menjadi tuntunan. Ya. Jadi dari sananya itu ting 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 ting. Nah, para nabi menurunkan kebahasaannya tidak teng 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 teng. Misalnya tadi apa ya? Oh ya, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Bagaimana itu menurunkan bisa begitu? Tidak ada yang bisa kecuali yang akal mustafadnya diaktifasi. Ketika orang mengaktifasi akal mustafad, muncullah dia. Kalau Bapak mimpi, kira-kira mimpi Bapak bisa diterjemahkan nggak oleh Bapak sendiri? Nah, ini ada yang bisa, ada yang enggak. Kemudian ada yang bisa menerjemahkan juga bahasa mimpi orang lain. Ini terjadi ketika Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau menerjemahkan mimpi-mimpi dari mulai mimpi dirinya sendiri, mimpi Fir'aun, mimpi orang-orang yang ada di dalam penjara. Itu ditulis dalam Al-Quran. Bapak pernah lihat, pernah baca juga kan cerita Nabi Ibrahim yang menawarkan wahyunya kepada Nabi Ismail. Aku bermimpi Ismail. Tadi malam itu aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira kalau ayah dari Bapak, hadirin sekalian ini, berkata seperti itu kepada Bapak, apa yang akan dijawab oleh Bapak? Yang Bapak teh ngimpi gitu kan. Peuting kudu mancit maneh. Kumaha ta, Bu? Ya? Paling ge jawabanna nanti kieu Bapak teh. Tapi Ismail juga itu calon nabi yang sudah jelas. Dia mensucikan diri, maka dia tahu apa yang dimimpikan bapaknya itu adalah hasil komunikasi dengan Tuhan. Jawabannya silahkan lakukan fa'al bima tu'maru. Lakukan apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku akan sabar. Nggak lagi ngomong Pak gitu. Saya laporkan lo ke Polsek gitu Bapak. Nggak begitu. Nabi Nuh itu pernah meminta kepada Tuhan langsung. Ya Allah, itu anakku ada di hampir tenggelam. Apa kata Allah jawabannya? Itu bukan anakmu. Kumahatah gitu kan. Kalau itu terjadi pada kita, ya tentunya kita akan muncul basyariahnya lebih tinggi daripada unsur kenabiannya. Makanya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi nabi pada waktu itu juga. Karena seorang nabi itu harus memiliki akal mustafaz. Kemudian ketika para nabi bertemu dengan Allah, aku udah video call dengan Allah gitu misalnya. Nah itu atau aku sudah melihat Allah. Kita tidak perlu ragu karena dia nabi.
Dan Nabi punya perangkatnya yang diaktifasi untuk bisa menemui Allah. Nabi melakukan mi'raj. Seperti apa mi'raj? Tentu itu juga masih kontroversi ya. Apakah mi'raj itu nanti masuk ke dalam jiwa Nabi? Apakah mi'raj itu naik ke langit yang biru itu? Itu biarlah nanti kajiannya tentang tafsir Isra Mi'raj mungkin Pak Eki ya. Kemudian beberapa pandangan bahwa apa yang terjadi pada kenabian itu akan menurun, akan terjadi regenerasi kemampuan itu ya. Itu pada siapa? Kalau di kalangan saya tidak tahu kalau di lingkungan Ahmadiyah. Kalau di lingkungan luar Ahmadi itu ada yang namanya ulama predikatnya. Kalau di Jemaat Ahmadiyah apa namanya? Ulama juga. Mubalik ya. Oke. Al ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau ulama pewaris para nabi dari aspek apanya? Bukan dari aspek bajunya, Pak. Ya, sebab Nabi sudah mengisyaratkan ada orang yasyabul anbiya tapi amilul jabarin. Orang pakaiannya seperti Nabi, pakai jubah, pakai segala macam, tapi amalnya amal brengsek aja. Banyak yang seperti itu sudah disyaratkan oleh jauh-jauh oleh Nabi Muhammad. Nah, saya tadi sedikit menanggapi juga ya obrolan Pak dari pemantik Pak Eki dan Pak Maulana Jusman ya, mengenai zillun Nabi. Ini kalau salah koreksi aja karena saya tidak terlalu dalam menghadapi itu. Saya sekarang lagi nulis tentang status Jemaat Ahmadiyah di Indonesia itu sebagai tarekat apa sebagai madhab gitu. Ya, walaupun sebagian mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah orang kafir. Tapi bagi saya perlu penelitian yang lebih lanjut. Ternyata saya temukan ini kok kayaknya tarekat aja gitu. Tidak ada kekafiran di situ, yang ada adalah tarekat aja kalau yang saya lihat. Tapi nggak tahu nanti pandangan orang lain seperti apa dan pandangan bapak-bapak seperti apa. Kalau saya pahami dilun Nabi yang disampaikan Pak Maulana Jusman itu tidak lebih dari istilah lamun disunda mah jadi kalangkang Nabi gitu. Ya. Lamun hayang ningali bapak maneh, eta tinggali maneh. Siga gitu. Artinya ada duplikasi. Ya. Makanya tadi saya setuju juga disebutkan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu bukan membawa ajaran baru, agama baru, tapi memperkuat ajaran agama yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, saya melihat juga di situ ketika saya berkunjung ke JAI di Parung atau di Manislor, gitu. Bagaimana Jemaat Ahmadiyah melakukan tahajud gitu kan, secara berbondong-bondong. Yang ini tidak dijumpai mungkin pada komunitas-komunitas lain. Saya sebut komunitas saja ya, maaf. Tahajud ini menjadi sebuah bagian dari kehidupan. Ini yang disebut dengan penyucian jiwa. Ini yang disebut dengan konsep tazkiyatun nafas. Salah satunya diantaranya bagaimana meningkatkan nilai ruhani. Dan ini diwariskan dari nabi-nabi terdahulu. Itu penyucian jiwa itu berbagai aspek, termasuk zaman Nabi Muhammad adanya tahajud itu. Saya lebih cenderung kenabian yang muncul ini, kenabian yang diistilahkan sekarang kata nabi itu, cuman paling pemahaman secara diksionis aja. Diksi yang dipilih oleh Jemaat Ahmadiyah dengan kata nabi itu yang kadang-kadang mengundang pemikiran orang menjadi memelintir atau mungkin wah iya datang Nabi anyar gitu kan, bahwa syariat pasti oke itu ibadahnya bakal beda tibatur gitu. Saya melakukan penelitian juga di teman-teman Ahmadiyah, di saudara-saudara kita di Ahmadiyah, ternyata mereka sholat sama. Kalau saya tanya Tuhannya masih Allah kan, Nabi syariatnya Nabi Muhammad, terus di mana gitu ya. Tapi itu hanya pandangan
pandangan kecil saya aja ya, saya nggak tahu lebih jauhnya seperti apa pandangan Ahmadiyah terhadap kenabian Nabi Muhammad dan berikutnya. Nah, kalau bicara tentang pembicaraan kata anba'anya itu, kata naba'anya itu atau kata anba'anya itu, kata yang mengusung istilah kenabian, itu kan pembawa berita. Dalam tanda kutip saya membicarakan bahwa kalau saja membawa berita, maka mungkin penyiar itu juga bisa diistilahkan nabi, gitu kan? Penyiar-penyiar itu, karena dia membawa berita juga kan. Nah, tapi dalam term teologis, istilah kenabian itu menjadi sakral untuk orang-orang yang disucikan Tuhan, ya. Dengan memiliki kapasitas bagaimana dia mampu meluruskan umat. Ya. Artinya percaya atau tidak bahwa seseorang itu jadi nabi, itu hak umat. Nabi Muhammad kan dibohongkan oleh beberapa tokoh Quraisy. Katabta ya Muhammad gitu kan. Kamu hanya pembohong saja. Ya kata Nabi, terserah aja. Kalau memang Anda mau membohongkan, terserah aja. Gitu. Mau meyakini, please silahkan. Gitu kan. Jadi tidak ada paksaan sama sekali untuk mengakui menjadi Nabi. Tapi Nabi punya hak untuk menyampaikan bahwa aku Nabi. Ya. Seperti begini Pak. Bapaknya dari para bapak di sini itu punya hak untuk mengatakan bahwa saya bapakmu. Adapun bapak-bapak di sini percaya bahwa bapak itu bapak-bapak gitu atau bukan, itu terserah bapak-bapak. Nah, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi syariat, nabi zilun nabi atau nabi buruzi, itu terserah bapak-bapak nanti. Yang jelas pemahaman kata nabi itu yang seringkali sensitif. Ya. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi bahwa kenabian itu dianggap berakhir ketika menyebutkan nabi syariat. Tapi pembawa berita artinya yang menyampaikan itu di luar Ahmadi disebutkan bahwa ini adalah pewarisnya, ada yang disebut dengan ulama. Itu untuk supaya tidak tertukar istilah dengan nabi syariat mungkin. Ya. Itu saja, terima kasih. Jadi menurut penelitian Pak Dadang, konsep kenabian, hal ini tentang khotaman nabiyin. Ini menurut Pak Dadang seperti apa nih konsep kenabian atau khotaman nabiyin yang Pak Dadang pahami? Silakan Pak. Terima kasih. Ini karena saya berada pada kawasan pengimbang atau bersama dengan Pak Maulana Yusman. Pak Maulana Yusman dia seorang mubalik Ahmadi. Kalau saya mungkin bukan mubalik Ahmadi atau belum Jumaat Ahmadi ya. Nah, kalau versi saya itu bahwa khatamin nabiyyin itu sebagaimana beberapa tafsir menyebutkan, ya termasuk nabi terakhir dalam pemberian syariat. Tentang adanya dan tidak adanya nabi setelah itu, versi di luar Ahmadi itu tidak ada lagi nabi. Ya, yang ada itu adalah ulama sebagai pewaris nabi. Itu istilah aja, makanya diksi yang mainnya itu. Jadi perbedaan tafsiran dalam memilih diksi kata. Istilah aja. Kayak gini Pak, saya melihat, kalau salah koreksi. Saya melihat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu dengan menelurkan pemikiran-pemikiran sufistiknya, dia adalah sebagai muassis Thariqah Ahmadiyah, versi saya. Pencetus atau perintis Thariqah itu jalan menuju Tuhan, sufistik. Ya, jalan Tuhan melalui jalur sufistik Ahmadiyah.
Menuju Allah. Tentu saja menuju Allah. Karena banyak hal gitu yang saya lihat ini perilakunya perilaku sufistik. Contoh, ketika saya bertanya di Manislor, itu ketika diserang Manislor, ada orang dari Manislor katanya yang menghubungi Amir waktu itu. Amir yang bicara dengan saya waktu itu di JAI pusat di mana di Jakarta. Tolong katanya mintakan ke mana? Ke Khalifah untuk kita juga bisa menggebuk gitu. Mereka gitu kan yang menganiaya. Maka Amir melakukan komunikasi dengan Khalifah, kata Khalifah, gebuk aja doa dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu adalah gerakan sufisme kalau menurut saya. Ya, bagaimana Nabi memerankan dirinya waktu diserang oleh masyarakat Taif, maka dia mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ketika menginstruksikan itu seperti itu berimbang dengan pemikiran apa yang disampaikan dalam kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah tadi teh kalangkang Nabi teh gitu kan. Ya. Kemudian sistem komando yang dilakukan oleh nabian itu dilakukan juga oleh khalifah-khalifah setelahnya kan. Misalnya boleh atau tidak? Maka kalau kata khalifah boleh. Kalau khalifah tidak. Ini sama dengan tarekat yang terjadi di luar Jemaat Ahmadi. Misalnya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu harus A. Itu maka semua tarekat Qadiriyah melakukan A. Ya, harus dikir 165, capek lakonan. Anda sudah masuk di situ. Nah, demikian pula dengan ketika itu dilakoni oleh kawan-kawan kita dari Jemaat Ahmadiyah, itu berarti sudah melakukan aspek sufistik. Nah, aspek sufistik ini adalah tradisi kenabian. Tradisi kenabian, karena tradisi kenabian yang paling tinggi itu adalah bagaimana mensucikan jiwanya. Bagaimana memelihara ruhaninya. Ketika saya komunikasi dengan para mubaligh Ahmadi yang terkait dengan Riyadhah Ruhani itu apa sih? Program Ruhani. Iya, doa-doa rohani, program Ruhani. Di program Ruhani itu kan disampaikan doa-doa. Bayangkan itu ada min amalil yaum wal lailah, ada satu buku yang judulnya min amalil yaum wal lailah. Itu doa-doa Nabi di situ. Dan Nabi itu tidak berhenti berdoa. Maka ketika bapak-bapak dan ibu sekalian tidak berhenti berdoa, itu adalah thariqah Nabi. Ya, thariqah Muhammad. Nah, adapun thariqah Muhammad yang diambil itu Muhammad SAW maksud saya itu ketika di Mekah, ketika periode Madinah, gitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun itu adalah periode Makkiyah ketika orang teraniaya dan itulah yang terjadi pada instruksi-instruksi mungkin dari Jemaat Ahmadiyah. Nah, itu sama dengan para ulama ketika mewarisi para nabi. Jadi penabian istilah kenabian berikut itu kalau versi di luar Ahmadi adalah bagian dari ulama itu. Kewalian, ya kewalian. Maksud saya kewalian.